Yes, teman-teman, selamat datang di video ketiga Ride to Sumbawa. Perjalanan hari ini. Ini dari kota Sumbawa besar. Sekarang kita udah ke arah pulang sebenarnya. Wah, tuh jalan di Pulau Sumbawa masih dengan keindahannya. Belokannya banyak, tanjakan turunannya juga, sama langitnya biru. Puas lah pokoknya. Dan tuh beberapa titik ada yang bener-bener deket sama pantai. Jadi kalau mau kabur mantai-mantai sebentar bisa tuh di sana. Oke, kita ngelihat sungai yang akhirnya secara impulsif kita pengen nyamperin. Tapi seperti teman-teman lihat di sini banyak sampah, seperti kebanyakan jalan di Sumbawa yang kita lewatin. Wah, nah tuh itu tuh. Wah, bahaya berarti gua kalau lagi kayak gitu. Top, mantep Pak Rindra. Ayo Put. Ini emang anak jeep nih, nggak bisa jauh-jauh. Kalau ngeliat off-road kayak ngeliat air. Loh, emang air. Ini, is. Ya, shit. Put, gua kalau kesana gua mesti coba sepatu nih. Lu butuh bantuan nggak? Aduh, gue cepet sepatu aja deh. Iya, bentar. Aduh. Wait, awas Put, ntar dulu terkilir. Udah. Aduh. Udah deh, ntar lu terkilir coy. Deh. Taruh bandul gua. Apa? Bandul. Oh, oke. Nggak apa-apa loh, ada yang sakit nggak badan? Nah, ini doang kaki kanan. Iya, gue ngalamin tuh. Kebuaya situ deh. Emang licin banget nih batunya. Udah aman ya. Oke, langsung hidup. Alhamdulillah, motornya Iput hanya bandulnya. Selebihnya basah, dan basah pun juga sudah di set untuk emang hujan-hujanan. Dan ya ini bisa dibenerin dengan mudah ya. Sebenarnya model-model kayak gini teman-teman yang kita takutin adalah cedera, karena motor berat. Ini Scorpio-nya Iput secara standar lebih enteng dari motor gue, tapi yang dibawa sama Iput itu berat banget. Jadi kalau misalnya dia roboh lalu kuda-kudanya nggak kuat gitu, bisa ketarik nih otot kita nih. Tapi aman ya Put? Anak off-road, gila emang mantep nih. Ini Jeep TV sejati. Aduh, lama-lama panas nih batu ini. Udah copot sepatu, taunya dia ngangkat sendiri tadi. Keren. Lanjut lagi kita. Emang amazing jalannya di Pulau Sumbawa. Nah, ini model kayak gini yang jalan berbukit-bukit banyak kelihatan dari pinggir jalan. Tapi nggak banyak yang nggak dipagerin. Nah, ini salah satu yang nggak dipagerin, jadi kita bisa masuk. Awat. Enak banget sebenarnya.
main-main di sekitar sini nih, berbukit-bukit tuh. Tapi masih bisa dilewatin sama motor, dan kalau pakai trail atau ban pacul gitu mungkin bisa lebih tinggi nanjaknya. Tapi di titik ini pun sebenarnya gue udah cukup senang sih. Mendung tuh. Asik lah pokoknya lah. Nah, di sini kita menuju ke Bukit Mantar. Cek di Instagram atau di apapun literatur di internet, keren banget. Jadi ya kita datengin. Dan katanya nggak jauh dari Pelabuhan Pototanum. Makanya kita masukin Bukit Mantar di rute pulang biar sekalian. Oke, kita ke Mantar, rencananya 6 kilo. Yoi. Jadi untuk menuju ke Bukit Mantar ini, kita ngelewatin jalan yang lebih sempit dan tanpa marka. Tapi oke, karena tanjakannya tuh menyenangkan teman-teman. Tuh. Dan jelas view-nya juga oke banget kan. Kita menanjak terus. Wuhuu, Mantar. Kita sebelum kesini sempat riset-riset dulu, ngecek, dan emang iya keren banget sih Bukit Mantar. Mudah-mudahan nanti sesuai dengan apa yang kita lihat di medsos lah. Dan kalau dilihat dari rutenya sih optimis bakal mirip seperti di medsos, sebagus itu. Ini emang pemandangannya indah banget di sebelah kanan, tapi jangan terlena. Jangan terlena karena tanpa barrier. Tuh. Langsung jurang. Tapi seru banget jalannya. Oh, waspada landslide. Hati-hati. Tanjakannya memang lumayan terjal nih. Tuh. Dari sana kita lalu akan naik yang tadi ada truk barusan, lumayan ngantri. Yuk. Dan mesti gigi 1 nih. Hehe, enggak dong, gigi 2. Wah, ini letter U nih. Oke. Mas, motor bud. Ada motor bambu. Kosong. Wow. Wah, gila keren banget. Loh, turun lagi nih kita. Wih. Jadi kayaknya kita udah sejajar nih sama awan nih. Awan atau kabut itu ya? Salah jalan, dan ini masuk ke gerbang Dusun Mantar. Udah nggak aspal lagi jalannya, sudah konkret. Jalannya ada tanahnya. Put, lu depan gue mendingan Put. Oke. Oh ini patokannya ada TPU. Kemudian wah gila.
Wah, keren banget. Wah, iya keren banget. Yoi. Wih, keren banget. Uh. Wah, gile men. Ini nggak ada nih di Jatiwaringin kayak gini-gini nih. Tuh. Iya, lo bikin dong pakai tangga. Tuh. Wow. Wow. Yoi. Salam dari Mantar tuh. Wah, gila. Kita sampai juga di Bukit Mantar. Tempatnya sih buat gua ini luar biasa ya. Sepi sih ini. Nah, yang luar biasa adalah ini emang bukit yang sering dipakai buat para layang. Makanya nggak heran kalau dia ada tempat buat take off nih. Dan langsung jurang. Ini tinggi banget teman-teman. Tuh ya, kalau ada awan di sana, gua sih ngerasa kayak sejajar dengan awan nih. Dan itu pantai sebenarnya, artinya daerahnya panas tadi kita di situ. Cuma di sini dingin. Ini nggak, Bud? Tuh. Scorpio 225 Z250 nyampe Bukit Mantar, Sumbawa. Bang. Wah. Mantep ini. Nah, pas Masya di Allah. perjalanan pulang, gue sama Iput kena hujan sih. Turunannya Tapi ya untungnya nggak lebat, karena kita sempat neduh dulu kan. gile. Asik banget nih jalan ini. Dan Sejajar sama awan. karena terjal banget, jadinya ya kita ekstra hati-hati. Jalannya pelan-pelan banget dan sempet kena kabut juga kan. Jadi ya makin pelan. Yoi. Kita menuju pelabuhan Koto Tano. Ya, tonton. Kayak tadi aku bilang, oh, patah krengkes. Krengkes patah. 12 kali loh. 12 patah kali. 12 kali di Maluku ya? Di Papua. Di Papua. Sulawesi 2 kali. Gile. juga 2 kali. Iya teman-teman, jadi kita ketemu sama Bang Ari itu di Alfamart di sekitar pintu masuknya Pelabuhan Pototano. Dan sebagai rider dia luar biasa, udah 5 tahun berjalan di kota-kota besar di Indonesia. Dan masalahnya Suasana bukan di soal kabel-kabel kabin putus tuh. kapal Rengkes dari patah. Sumbawa ke Lombok. Wow. Iput lampunya mati. Nah ini udah Dan ada nyampe yang hilang. Lombok, udah nyebrang tadi dari Sumbawa ke Lombok. Ya, yang mana, Pak? Lalu kita langsung lanjut untuk penyeberangan dari Lombok ke Pak. Banyuwangi. Masuk, Pak. Ya, mari, Pak. Yes teman-teman, dari Lombok langsung ke Banyuwangi. Dari Lembar menuju Banyuwangi. Jadi kita ngelengkapin Bali tuh di penyeberangan ini. Wah, ada tempat tidur ini. Sepi banget Sepi karena kapalnya. kita penumpang pertama. Masih bisa milih. Dan dingin, asli dingin banget. Yang deket AC aja, Bud. Situ. Itu AC tuh. Dinginan. Kira kita pilih di sini
lampunya di kolong karena si Iput maunya biar nggak terang, biar bisa tidur nyenyak. Terus barang-barang juga nggak kelihatan sih kalau buat gue. Yoi. Kita lokalisir di sini biar pas tidur pun juga nggak kepikiran. Ini adalah rumah kita untuk 12 jam ya? 12 jam. Untuk 12 jam ke depan. Jadi kalau sekarang ini jam 1:30, berarti kita expect jam 1:30 at least sampai di Banyuwangi. Nanti kita ada kesorean. Iya. Dari Banyuwangi harus ke Papuma 4 jam. Iya. Ya kita ikutin aja lah, enjoy the ride. Hey. Iya, jadi setelah kita hitung-hitung, meskipun dari Lombok ke Banyuwangi itu lebih mahal dengan perjalanan lebih panjang, ya worth juga sih. Pertama kita pengen ngerasain, kedua ternyata lebih hemat sih sebenarnya. Kita nggak keluar uang bensin untuk perjalanan di Bali, dan tidur pun bisa lebih optimal kan. Alhamdulillah teman-teman, ada yang negur kita, terus nanya kita mau kemana, dan pas kita kasih tahu kita mau ke Pantai Papuma, Mas ini mau nunjukin jalan. Wah, panjang umur orang baik. Ini di kanan kiri gelap gulita, sepi, nggak ada lampu jalan. Yuk, Mas Junah, terima kasih banyak. Ayo Pak, mari Pak. Ayo Pak. Kawasan rawan bencana longsor, mudah-mudahan aman lah. Yeay, Papuma. Ini jalan Sampai sepi juga, banget boleh nih, gua aja, di Pantai Bang. Papuma. Ya udah pasti ini di ya. luar dari jalan Nih. utama ya. Di sebelah kiri laut kelihatan tuh lampu-lampunya. Jadi rencana kita mau camping kalau di Pantai Papuma ini. Kita udah ngerasain Area tidur di pom camping bensin, tidur ground. di hostel, Oke, tidur berarti di kita hotel, numpang di rumah cari di temen, sekitar sini dan jalannya ini agak pengen belok. ngerasain tidur di tenda. Selamat pagi dari Pantai Papuma. Seperti kebanyakan pantai di selatan Jawa, ini pasirnya cenderung putih. Dan ombaknya sebenarnya kenceng kalau nggak kepecah sama karang-karang di depan itu tuh. Jadi ya ombaknya adem sih, tenang gitu. Oh iya, selama perjalanan Dibuka. sebenarnya kita dibekalin sama temennya Iput nih, Ransum Garuda Nasi padat. RG Plus Padat banget atau ini. RG Plus lah ya, Kalau itu rasa apa, Bud? kayak ransum Gue militer. rasa nasi goreng ayam Jawa. Tampilannya sih biasa aja tapi kenyang banget Kenyang dan nih pasti rasanya nih. lumayan enak. Nah ini jalan di sekitar Pantai Papuma, keren ya, asik banget. Dan dari Jember Pantai Papuma ini kita menuju ke Puncak Bromo. Banjir ternyata. Ngalamin banjir juga nih. Di sekitar Jember. Memang tadi hujannya lumayan lebat dan kita kebetulan pas lagi neduh. Dan pas kita lanjut lagi jalan ternyata memang udah ada genangan nih. Nah dari sini kita ke Mudah-mudahan sih nggak Puncak dalam dan B29. mudah-mudahan nggak panjang ya. Nah ini paginya kita udah di sekitar Puncak B29 untuk ke Bromo. Woohoo! By the way kemarin ya di Puncak B29 itu kita belum Ini di Desa Burdo. pesan penginapan kan, dan tiba-tiba ada warga yang nyamperin mau kemana, terus kita bilang kita mau cari penginapan, udah dibawa ke rumahnya, lalu kita nginep di rumahnya, di rumah keluarganya, bayar tapi ya gitu, jadi akhirnya ngerasain
Jadi Kecamatan warga Danau. lokal. Homestay dalam arti sebenarnya. Wow. Lanjut. Nih tinggi banget tuh, mobil kelihatan kecil tuh. Kita di sini. Tuh. Rencananya sih mestinya kita akan ke sana, ke Padang Pasir. Wih. Oh. Tadi kita di kanan tuh, teman-teman. Tadi kita yang nanjak di situ tuh, ujung. Wow. Asli keren banget tuh. Ini pertama kali gua kesini naik motor, dan Bukit Teletabis di kiri ya. dalam perjalanan ini Ratu Sumbawa ya, gue banyak banget ngeliat landscape yang luar biasa indahnya, seindah itu. Dan menurut gue ini salah satu yang terbaik. Oke. Target kita pengen ke Lautan Pasir sih sebenarnya, tapi ternyata teman-teman, Berarti dari Probolinggo sama Pasuruan memang masih ditutup ya Pak ya? Oke. Ya. Masih PPKM level 3. Oh iya. masih ditutup. Oke lah. Makasih ya Pak. Tapi nggak apa-apa lah. Di sini kita dilarang untuk masuk ke Padang Pasir ya teman-teman. Jadi ada petugas yang ngasih tahu bahwa di sana masih belum boleh untuk dimasukin sama pengunjung. Masih PPKM level 3. Dan nggak masalah. Gue sama Iput masih bisa ngelihat banyak keindahan di Bromo nih, termasuk Bukit Teletabis. Dan sempat ngerasain pasir-pasiran yang di beberapa spotnya ada kubangan air, jadi ya light off road lah gitu. Nyampe ya Put ya, kita nyampe di Sumbawa Besar, nyampe juga di Bromo. Jadi ya gue sama Iput ngedapetin banyak rute riding yang menurut gue sih luar biasa lah. Ini bisa jadi once in a lifetime. Ini bener-bener jalur riding yang sangat amat menyenangkan buat gue teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman ada kesempatan juga ngedapetin jalur riding di sini. Wow. Rutenya beda dari yang tadi berangkat dari arah Bromo. Nah kalau tadi Dari berangkat arah ke Bromo Bromo kita lewat Bromo aja. kabut nggak kelihatan, padahal di bawah tuh tinggi banget. Jauh Kalau jarak. pulangnya kita lewat Malang teman-teman, dan nanti masuk ke Jogja rencananya. Wah, ini oke nih. Ini masih bisa lihat Ini di Tawangmangu nih teman-teman. Orang jalan sama Aji, iya nggak Bud? Nyamperin ke Jogja. Kita mau cari makan dulu. Waduh. Di Jogja 3. kita nggak ke Satu, gunung dan tiga. pantainya sih, kita lebih ngerasain wisata kuliner ya. Siapa namanya nih? Makanannya banyak Siapa namanya? di Jogja dan enak semua kayaknya. Siapa nih namanya? Dan murah-murah Bunyinya juga. Ini ada warga lokal juga nih yang berbulu Girl. cantik. Pas lagi makan tiba-tiba disamper. Oh, Jadi iya. fokus anjing gua di rumah. Nah pas di Jogja ini kita disamperin sama Aji yang teman kita yang waktu itu di Salatiga. Ini rutinitas setiap hari, ngecharge baterai GoPro, ngecharge baterai intercom, Maxto. Dan dari sini Jogja kita Ini di langsung press ke dulu biar lebih compact. Ditaruh di motor. pantai selatan.
Oh iya, by the way, ini buat 15 liter ini baju untuk 12 hari, teman-teman. Baju. Teman-teman, ini di Jogja, celana, di celana dalam, sebenarnya di situ semua. stopan terakhir sebelum kita menuju pulang. Dan gue sama Ikut udah siap-siap. Tapi sekarang mau mampir dulu di Sate Klatak. Menu wajib kalau ke Jogja buat gue. Menu wajib. Harus nggak boleh absen. Yoi. Itu ke arah selatan dan memang selintasan dengan rute kita yang memang lewat selatan nanti menuju ke Jakarta, Pansela. Kita Klatak langsung ke Pansela. Yoi, dan ini udah packing semuanya. Sarung tangan yang basah buat dijemur, sarung tangan yang sudah kering dijemur. Kita atur. Oke, we are ready. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga selamat sampai tujuan. Amin. Amin, Pak Rendra. Amin. Semoga kita selamat sampai balik lagi ke rumah. Amin. Menuju ke Jakarta kita lewat jalur selatan. Dan ini kita akan lewat Cilacap juga. Menu wajib kalau ke Jogja selain gudeg ya, sate Klatak. Yo. Tetap dengan jerujinya. Yang bikin panasnya juga menjalar sampai ke dalam jadi lebih rata. Yogyakarta International Airport. Nah, ini kita ngelewatin underpass di bawahnya Bandara Jogja yang baru tuh tadi tuh, dan panjang banget itu tuh. Kayaknya nggak ada underpass di Indonesia yang sepanjang itu ya, yang selama ini gue pernah masuk gitu, pernah lewat. Nah ini teman-teman, jalur selatan, asik banget tuh, selatan Jawa. Itu lebih selatan dari jalur selatan yang selama ini kita kenal, yang selama ini gue kenal lah tepatnya. Nah ini pas di Kebumen, sekitar Kebumen. Gede banget sungainya. Tuh. Foto dulu kali ya. Jakarta Bandung. Kita sekarang masuk ke jalur tengah lagi. Nah ini jalur tengah yang biasa dibilang jalur selatan tuh jalur tengah maksud kita. Ini terowongan Nagrek, ikonik juga nih sebenarnya. Masuk ke puncak. Ini stop. Nah ini yang gue suka dari lampu tembak gue, terangnya lumayan teman-teman. Itu yang standar. Nah ini yang lampu tembaknya lah. Ngebantu banget pas di malam. Dan akhirnya teman-teman, home sweet home. Alhamdulillah sampai di rumah. Yang gue suka dari riding adalah ketika pulang gue selalu kangen rumah. Gue bersyukur di perjalanan ini gue dapat rute yang super menyenangkan. Selamat sampai tujuan tanpa kurang suatu apa. Sekali lagi, alhamdulillah.